Pemirsa, dua bangunan di area proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang Kabupaten Bogor sebelumnya diberitakan ambruk. Untuk melihat kebenaran berita itu, tim liputan Metro TV sempat memantau kondisi bangunan serta situasi terakhir di lokasi proyek. Melalui pantauan udara, sepintas tidak terlihat perubahan berarti pada struktur bangunan yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan, latihan, dan sekolah olahraga nasional ini. Namun jika dilihat di zona bawah lokasi, tepatnya di bagian selatan area proyek, terlihat ada longsoran tanah. Berdasarkan informasi, ada dua bangunan ambruk akibat longsornya tanah penyangga bangunan saat hujan mengguyur area proyek di perbukitan Sentul Kamis tengah malam lalu. Aktivitas pembangunan tampak berbeda, tidak terlihat kesibukan petugas sebagaimana hari biasanya. Pantauan hanya dapat dilakukan dari luar area proyek karena sejak tercium aroma korupsi, pihak kontraktor pembangunan melarang semua wartawan untuk meliput ke dalam lokasi proyek. Masih terkait proyek Hambalang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa sekitar 61 orang dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan Olahraga Hambalang Sentul, Jawa Barat. Namun hingga kini KPK belum menetapkan tersangka dalam proyek senilai 1,2 triliun rupiah tersebut. 8 bulan setelah bergulirnya kasus proyek pembangunan Pusat Pelatihan Olahraga Hambalang Sentul, Jawa Barat, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Padahal KPK telah memeriksa lebih dari 61 orang dari kalangan pengusaha, sipil, politisi hingga pemerintah. Bahkan Anas Urbaningrum yang berulang kali disebut Nazarudin menerima aliran dana 50 miliar belum diperiksa KPK. Proyek senilai 1,2 triliun ternyata bocor. Terjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, Atia Lela istri Anas Urbaningrum, dan terakhir Andi Malarang yang bersama puluhan orang lainnya. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan bergulirnya penyelidikan oleh KPK. Kasus Hambalang seperti bola yang terus bergulir. KPK telah memeriksa sekitar 61 orang, diantaranya Direktur Utama PT Duta Graha Indah Dudung Purwadi, Muhammad L. Idris, manajer pemasaran PT Duta Graha Indah yang notabene milik keluarga Nazarudin. Petinggi Adikarya telah diperiksa dari Direktur Utama Bambang Triwidodo hingga Anis Anjani, staf PT Adikarya. Nyanyian mantan Bendahara Umum Muhammad Nazarudin semakin nyaring. PT Duta Sari Citra menjadi subkontraktor Adikarya dan pengerjaan proyek Hambalang juga menjadi sasaran aliran tembak uang panas dari Mahfud Suroso, pemimpin perusahaan yang juga orang dekat Anas Urbaningrum, serta menyeret Atiyah Laila, istri Anas yang saat itu menjabat sebagai pengurus perusahaan. Bahkan dari pengakuan Nazarudin, ada aliran dana 50 miliar rupiah untuk pemenangan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat Bandung 2010 lalu. Sejumlah pejabat pemerintah juga terseret. Wafid Muharam, mantan Sekretaris Kemenpora, diperiksa KPK. Joko Widodo, Kepala Badan Pertahanan Nasional, serta politisi Ignatius juga diperiksa KPK. Serta Munadi Herlambang, Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat. Proyek Menpora ini ya pasti Menpora, dan memang Menporanya terima uang kok. Uangnya diterima lewat adiknya, Malarang. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarang yang membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang menyebut dirinya menerima uang 20 miliar dari PT Adikarya, perusahaan rekanan dalam proyek Hambalang. Anda menerima 20 miliar? Oh, nggak benar, sama sekali. Tapi sayangnya sampai saat ini KPK belum memeriksa Anas Urbaningrum. Padahal pengakuan Ignatius Mulyono, Anas membantu pengurusan sertifikat lahan Hambalang seluas 32 hektar. Lalu, bagaimana dengan tujuan Nazarudin adanya aliran dana lewat Cul Malarangi? Kapan KPK akan memeriksa Anas dan Cul? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Badan